dengan kenyataan itu kita pivot gitu ya. Industri makanan minuman ini sebetulnya yang terdampak adalah industri makanan dan minuman dalam bidang leisure gitu, artinya hubungan dengan kesenangan gitu ya, rekreasi. Tapi orang setiap hari masih tetap butuh makan gitu kan. Nah inilah yang kita siasati dengan kita banyak membuat produk-produk frozen food itu gitu ya. Dan ini tren di seluruh dunia ini juga menunjukkan bahwa frozen food atau makanan beku ini juga menjadi primadona gitu ya. Jadi ini salah satu yang mungkin saya sarankan gitu ya kepada pengusaha-pengusaha restoran gitu ya untuk bisa salah satunya itu pivot gitu ya, bergerak cepat menyesuaikan diri untuk bisa Video ini dipersembahkan oleh Semesta Swalayan. Belanja mudah, harga murah. Golden Eye, screen anti radiasi, monitor TV dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan Mas Reza. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Syekh Ali Jaber, juga Bang Sandiaga Uno yang menyempatkan waktu ya di acara kali ini. Senang sekali saya bisa berbagi gitu ya, senang sekali saya bisa sharing-sharing di acara kali ini, dan tentu saja dalam kaitannya kita bareng-bareng membesarkan Bank Infak gitu ya, Mas Reza ya. Ya alhamdulillah lama kita nggak ketemu, tapi ketemu lagi di era pandemik ini gitu ya. Seperti yang tadi Mas Reza bilang gitu ya, memang terjadi banyak krisis multidimensi gitu ya. Saya sendiri alhamdulillah ada 2 usaha Mas Reza, ya satunya tadi restoran bebek goreng ini gitu ya. Satunya lagi bergerak di bidang B2B gitu ya, bidang keselamatan kerja gitu ya. Yang alhamdulillah yang satunya ini masih bagus Mas Reza, udah naik gitu ya. Cuma yang di restoran ini sebagaimana kita ketahui gitu ya, kita bebek goreng ini kan mayoritas kan ada di mall gitu ya. Jadi cukup terasa lah imbasnya gitu ya di bisnis kami yang ini gitu. Dan memang ini tidak kita alami sendiri gitu ya. Jadi saya coba juga cross check ke teman-teman gitu kan, teman-teman yang main di bisnis fashion misalnya. Di bisnis fashion rupanya turunnya juga cukup tajam gitu ya, bisa kehilangan 70-80% omset gitu ya di bulan ini gitu. Bulan lalu masih oke lah. Itu juga di bisnis kami ya, 50% bulan lalu masih oke gitu ya. Di bulan ini turunnya sangat tajam karena kita memang pastikan semuanya itu tutup gitu ya. Pertama karena kita ingin menjaga keselamatan dan kesehatan tim kami gitu kan yang ada di restoran gitu kan. Selain juga jumlah pengunjung yang juga turun secara drastis gitu. Jadi bisnis restoran terimbas, bisnis fashion terimbas, kemudian teman-teman juga yang main di hotel gitu ya, itu juga terimbas sangat dalam juga. Bisnis oleh ya di beberapa teman-teman saya yang main di oleh-oleh di kota-kota besar itu juga terimbas sangat parah gitu ya, omset bisa nyampe hampir turunnya bisa 90-95% gitu kan. Jadi di sektor-sektor bisnis inilah yang sekarang ini cukup terdampak gitu ya. Apalagi masa waktu work from home gitu ya, tanggal 15, di mana kantor-kantor ini banyak merumahkan karyawannya untuk kerja di rumah. Tentu saja kantin-kantin atau pedagang-pedagang kaki lima yang di belakang-belakang kantor, kemudian juga sekolah-sekolah diliburin gitu ya. Otomatis usaha-usaha skala mikro juga kali ini terdampak cukup dalam gitu, Mas Reza. Kemarin juga sempat tanya-tanya di industri perbankan juga,
uh, untuk mereka bisa ibaratnya naik lagi gitu ya, karena sekarang ini mereka banyak melakukan relaksasi gitu. Jadi fokus bank ini sekarang banyak bantuin teman-teman ataupun ya pengusaha ini banyak di keringanan cicilan gitu ya selama 1 tahun ke depan gitu ya, banyak diberikan keringanan itu gitu. Kemudian juga keringanan di bidang cicilan kendaraan, kemudian juga keringanan untuk di sektor perumahan gitu ya. Di teman-teman saya yang main di properti syariah juga relatif terdampak cukup dalam gitu ya di bulan ini gitu. Jadi itulah yang sekarang terjadi. Tapi di sisi lain juga ada teman-teman juga yang ya naik gitu ya, naik. Tapi naiknya itu nggak nyenengin gitu loh. Nggak nyenengnya gimana? Temen tuh yang main bisnis sabun disinfektan gitu ya, penjualannya naik cukup signifikan gitu ya. Tapi dia nggak happy karena ya ini kadang ya ada rasa kemanusiaan yang tergugah juga gitu ya, karena di saat dia senang tapi yang lainnya ini pada susah gitu kan, itu kan nggak enak juga gitu ya. Jadi ngerasanya juga kurang nyaman juga gitu loh, tetap naik tapi dikala pandemi ini, di ada wabah ini gitu ya, itu yang terjadi gitu ya. Kemudian kalau boleh cerita lagi karena kita sewa di mall-mall ini juga, di mall sendiri ini pendapatnya ini beragam gitu ya. Mall-mall yang ibaratnya itu tetap milih buka gitu ya. Sampai sekarang itu buka terus Mas. Jadi nggak ada yang tutup gitu ya. Walaupun tenan-tenannya tutup, dia tetap buka terus gitu kan. Ada yang memilih untuk tutup sampai akhir bulan ini gitu ya. Diperpanjang terus. Ada yang mulai menerapkan kebijakan tidak membayar sewa gitu ya. Ada yang udah nggak usah membayar sewa, silakan kalau mau buka. Servis charge-nya juga sudah mulai diturunin 50%. Awal-awal mereka dulu nggak mau nurunin, tapi sekarang sudah mulai mencoba realistis gitu ya, karena nggak mungkin juga gitu kan tetap memaksakan kehendak gitu kan. Nah, kurang lebih gambarannya itu Mas Reza di bisnis saya di bidang restoran ya, makanan minuman. Tapi kita juga dengan kenyataan itu kita pivot gitu ya. Industri makanan minuman ini sebetulnya yang terdampak adalah industri makanan dan minuman dalam bidang leisure gitu. Artinya hubungan dengan kesenangan gitu ya, rekreasi. Tapi orang setiap hari masih tetap butuh makan gitu kan. Nah, inilah yang kita siasati dengan kita banyak membuat produk-produk frozen food. Jadi produk-produk yang dibekukan gitu ya, masakan yang setengah beku, setengah matang gitu ya, udah matang tapi dibekukan gitu. Nah, ini yang kita banyak coba jual, karena di gudang kita sendiri juga udah cukup banyak numpuk. Nah, ini kita coba jual itu gitu ya. Dan ini tren di seluruh dunia ini juga menunjukkan bahwa frozen food atau makanan beku ini juga menjadi primadona gitu ya. Jadi ini salah satu yang mungkin saya sarankan gitu ya kepada pengusaha-pengusaha restoran gitu ya, untuk bisa salah satunya itu pivot gitu ya, bergerak cepat menyesuaikan diri untuk bisa menjual atau menyediakan makanan-makanan frozen food gitu ya. Karena kedepannya juga kita juga masih belum tahu pasti ini krisis sampai kapan gitu ya. Sementara daya beli juga semakin melemah gitu kan. Makanya kita sediakan makanan yang cocok ataupun murah dan tetap higienis gitu ya, tetap murah dan sehat dikonsumsi untuk seluruh keluarga. Nah, itu ke depan trennya itu akan seperti itu gitu ya, dalam masa pandemik ini gitu ya.